Aduh, Johnny. Kita gas lagi nih jadi Politan. Gua Jonathan Dan gue Rifat. Kita mau ngomongin K-Car nih hari ini ya. Kita mau ngomongin K-Car hari ini, Bang. Tapi sebelum kita ngomongin K-Car nih, kita mau disclaimer dulu nih. Kalau kita tuh bukan otomotif expertise. Kita tuh di sini cuma mau discuss doang mengenai K-Car yang lagi rame nih dibahas di konten-konten YouTube ya. Yeah. Kita pengen ikutan juga walaupun belum disupport nih sama mobil-mobil kecilnya. Coba kasih mobil-mobil kecil di sini. Ini diecast. Kayak 1.10. Kita tuh sama-sama cinta otomotif ya teh. Sampai tulang. Sampai tulang. Tulangnya aja kita cinta, gimana bodinya. Beuh, Tulang bagaimana, Pat? tulang rusuk, Bang. Pangkal paha, Pat. Mungkin istilah K-Car menjadi populer belakangan ini di tengah trennya mobil-mobil kecil di perkotaan kali, Bang ya. Iya, kalau di kita sebenarnya sebelum hari ini K-Car heboh LCGC nih. ya, LCGC dia termasuk K-Car nggak sih, Bang? Menurut ya kalau secara dimensi sih LCGC tuh gede loh, Pat, badannya. Oh gede ya? Gede menurut gua. Kalia, Agia. Gede, lu sambingin sama Toyota Starlet tuh tetap gedean Agia. Oh tetap Agia ya? Iya, karena gua duduk di Agia tuh masih lega, Pat, badan segede gua. Tapi duduk di Starlet jepit gua. Gemes gini gua ini. Nah, K-Car hari ini yang lu tahu tuh yang gue pernah lihat nih K-Car di Indonesia ya, yang mungkin di Jepang dibilang K-Car, di sini dibilangnya mobil biasa tuh kayak Karimun kotak tuh, Pat. Iya. Smart itu maksud gak sih? Smart tuh smart. Ya masalahnya kan di Smart tuh kan yang ngeluarin kan Mercedes kalau di sini ya, gue nggak tahu di sononya ya. Ah itu Alfa Romeo nggak sih? Apa? Alfa bukan, Pat. Smart kan, Smart. Smart tuh kalau di Indonesia distributornya Mercedes. Ya mungkin di sana juga mungkin kali ya, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau lu tahu lu ini aja deh di bawah. Kasih tahu ke kita. Tapi di Jepang itu mungkin kalau secara dimensi itu masuknya K-Car, Pat. Masuknya K-Car. Iya. Jadi K-Car ini, Pat. Iya, Bang. Mobil kecil yang fiturnya tuh kapasitas mesinnya tuh juga dibilangnya termasuk kecil Ada gitu, Pak. limitnya ya kalau ada. Tapi fungsionalnya itu tetap bisa diandelin sih sebenarnya walaupun dia kecil. Ya? Walaupun mobil K-Car ini nggak agak susah sih kalau dimasukin 5 orang kayak gua. Minimal kalau badannya kayak lu bisa masuk 5. Kalau badannya kayak gua masuk 3. Iya, itu juga udah mepet gini nih ya. Mepet tapi nempel jijik gitu. K-Car itu, Pat. Oke, Bang. Dalam bahasa Jepang tuh ada sebutannya, Pat. Keiji dosa. Keiji dosa. Iya. Kayak nama menu di sushi teh ya, Pat. Kayaknya yang gua tahu tuh agedashi tofu, Bang. Kalau yang ikan tuna crispy apa namanya, Pat? Chicken skin. Salmon skin fried. Aduh. Gua kenapa jadi chicken skin ya? Apa tuh juga salmon fried? Salmon skin fried. Iya, bener. Kalau Keiji dosa ini atau K-Car ini, Pat, yang dibilang orang Jepang nih, mobilnya kecil. CC-nya kecil. Maksimal CC berapa tuh, Bang? Maksimal 600 kalau gua nggak salah. 600 ya? Maksimal tuh 600. Berarti setelah 600 bukan lagi disebutan K-Car dong? Kayaknya enggak, Fat ya. Enggak ya? Walaupun secara dimensi bentuknya bentuk K-Car, tapi kalau misalnya di atas 600 dia udah nggak dibilang K-Car lagi, Pak. Makanya mungkin mobil-mobil K-Car yang beredar di Jepang, begitu dia harus keluar dari Jepang, itu CC-nya dinaikin semua. Mungkin ya, kita nggak tahu nih, kita butuh informasi juga nih dari teman-teman yang memang lebih ekspertis di bagian ini gitu. Mungkin regulasi di Jepang dia limitnya dari Nah, di sana tuh sebenarnya K-Car tuh mobilnya tuh memang beredar di Jepang. Dengan CC yang kecil, kapasitas ya lega ya, tapi memang mungkin legroomnya tuh hilang, jadi kayak bangkunya jadi tipis-tipis gitu, Pak. Cuman kayak 2 seat, belakangnya buat ngangkat barang. Awalnya ya karena di sana tuh orang-orang tuh supaya orang-orang tuh yang mungkin ya ekonominya menengah ke bawah ya. Mungkin gitu ya. Menengah ke bawah, nggak sanggup beli mobil yang mahal-mahal. Belinya yang kayak begini-begini. Walaupun harganya di sana itu termasuk mahal, Pak. Kalau di convert ke Indonesia, mahal juga. Ya mahal sih hitungannya, cepet lebih gitu kan mahal juga, Pak. Lawannya LCGC, Bang, di sini, Bang. Sebenarnya K-Car itu tuh banyak sebenarnya nggak dijual di luar Jepang. Nggak jual. Nah, kenapa bisa dijual ke luar Jepang? Nah, itu kurang paham dah gua kenapa. Importer umum mungkin masukin ya. Mungkin juga sih, Pat. Iya, namanya By order aja mungkin ada requestan order. namanya celah mah pasti set. Sebenarnya kalau lu tahu nih, Pat, kita di luar K-Car nih, cerita nih. Alphard itu tidak dijual sebenarnya di luar Jepang. Jadi kayak Alphard itu adalah kendaraan yang dibikin oleh Toyota Jepang, itu kendaraan kebanggaan mereka gitu. Kayak Toyota Century itu ya? Jadi nggak, sebenarnya mereka tuh niatnya awalnya mungkin ya, kita coba sama-sama belajar sini. Awalnya tuh mereka nggak mau jual ke
keluar Jepang. Cuman akhirnya masuk juga kan ke Ataupun sini. special ordernya Toyota untuk di Jepang. Kayak misalkan di Indonesia kayak kita ngebikin Alia, si Avanza itu untuk Asia Tenggara sih, Iya. Pak. Karena ada di Mungkin negara tetangga juga. Firstnya kan tetap di Indonesia juga loh. Iya, memang family car tuh banyak terbentuk di negara kita sih, Pak. Iya, karena kita family banget Bang keluarganya. Betul, lo kayak Kijang deh, Kijang. Pertama kali buat di mana? Iklannya banyak keluarga tuh ya jalan-jalan ya. Bener. Puncak tuh. Kalau dari sejarahnya Kijang itu dibuatnya di sini. Jadi ada dulu katanya jenderal apa gitu kenal dekat sama si Toyota Jepang. Terus lu harus buat kendaraan buat negara gua. Negara gua tuh banyak orang-orang dengan keluarga-keluarga, harus bawa orang banyak gitu. Dibentuklah gambar-gambar. Jadi dah Kijang. Toyota Kijang. Yuk, Kijang itu Kijang top. papat, nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Dari satu langsung tiga. Nggak ada duanya. Duanya hilang. Kok lo nggak lucu sih, Fat? Jokesnya nggak ketemu. Tapi ekspektasi gue tuh lo ketawa. Iya, jokesnya nggak ketemu ya kan. Kalau ngomongin sejarah Kekar lo ada nggak, Fat? Slightly knowledge gitu lo ngomongin Kekar gitu, yang lo tahu. Yang gue tahu Kekar ya tetap di apa? Smart Fortwo itu. Karena yang gue tahu, karena mungkin Kekar ramenya pas 2000 karena IU banyak masukin tuh yang kemarin yang mobil N-Box itu ya. Honda N-Box Honda ya? N-Box. Tiba-tiba rame ya? Rame tuh Kekar. Selebihnya yang gue tahu ya Kekar ya Smart Fortwo itu. Terus Daihatsu Cocoa tuh yang ada di channel YouTube-nya abang kita ya? Siapa tuh Bang? Hah? Ada abang kita. Mau gue bisikin apa mau gue bilangin gini? Lanjut aja Bang. Ada tuh. Nah, kita harus sukses nih, Fat. Kita harus canggih juga nih ngebahas begini-beginian supaya kita kayak senior-senior kita tuh dipinjemin mobil. Boleh dong pinjemin, make-make. Jadi lucu gitu kita kan, gua gede gini masuk mobil Kekar gitu Iya, kan gemes ya. belum ada ya kan gede-gede Nempel-nempel gitu, gitu ya Kekar. kita di mobil ya. Iya. Itu. Jalan ke Surabaya naik Kekar ya kan. Ya capek, Pat. Capek, John. Jangan naik Kekar, Pat. Apa tuh Bang? Naik LCGC 3 baris aja ke Surabaya capek. Pegel-pegel. Iya, pegel. Dan kenapa LCGC baris kedua AC-nya nggak dingin Bang? Karena bukan double blower, Pat. Sabar naik LCGC, baris kedua nggak dingin. Tadi gue tanya sama lu ada nggak tahu sejarah Kekar? Selain smart itu maksud gue kalau secara dimensi ya mirip Kekar, Pak. Tapi gue nggak tahu ya secara spesifikasi itu masuk Kekar apa enggak. Yang mungkin menurut gue Kekar itu ya just look dia kecil. CC 600, 3 silinder. Terus gue nggak ngerti dia CC berapa. Mungkin karena kita udah baca si regulasi pembuatan Kekar ini di bawah 600 kan. Betul. Dan menurut gue tuh kayak teruntung tuh Kekar sih, Pat. Kari teruntung. Iya Lu masih pada inget gak sih guys Kari teruntung? Iya, Jadi Pak. kalau sejarahnya tuh Pat, gue kasih tau nih Pat. Tadi lu kan gue tanya sama lu nih. Jadi sejarahnya itu kenapa ada Kekar? Jadi kategorinya itu mobil ini tuh pertama kali yang gue baca nih itu muncul di pasca perang dunia kedua, Pat. Oh gitu. Iya kan waktu itu lihat kalau di episode sebelumnya lu kan ngomongin wah tuh mungkin tuh di perang dunia kedua tuh katanya. Iya kan? Aduh, enggak Pak, Di Jepang udah sibuk main mobil. udah sibuk bikin mobil. Heeh. Kita masih pakai kuda. Iya. Aduh, nama Tombak. Nah itu kebanyakan tuh masyarakat Jepang tuh nggak mampu beli mobil kayak gue bilang sebelumnya tuh. Mereka kan dulu kan masih zaman itu kan susah ya, Pat. Kalah barang dia nggak ada duit Bang. Iya, jadi masih gonjang-ganjing. Jadi daripada hanya mampu beli daripada sepeda motor, akhirnya dibuatlah Kekar ini. Jadi Jepang udah mikirin nih gimana kita buat produksi mobil dengan kapasitas kecil, terus yang penting bisa muat orang 3 sampai 5 orang dengan cc kecil. Ya, kalau setahu gua dari yang gua baca tuh mereka berawal dari cuma 300 cc, Pak. 300 cc. 500 terus 600, gila ya kan kecil banget. Iya, gitu. 300. Nah di era 90-an mereka udah mulai tuh main 600 cc. Mungkin mereka sekarang dengan bodi-bodi kecil itu udah masuk ke 1000 4 silinder yang kita temuin ada di sini Karimun ya. Karimun kotak ya. Tapi Karimun kotak itu ya, Pat. Suzuki. Di sini doang nih, Pat, yang speknya 1000 4 silinder. Lu tau nggak kalau di Jepang tuh namanya Wagon R. Wagon R. Jadi kan Wagon R kan yang lu tau sekarang Karimun Wagon R kan yang sekarang tuh, ya kan? Kalau di Jepang zaman dulu Karimun kotak, Wagon R tuh turbo, Pat. Turbo Turbo 1500 apa 1000? Wah, tuh dia. Nanti coba ya dilihatin di sini ya spesifikasinya bisa dilihat nih. Karimun kotak Wagon R yang turbo, kalau gua nggak salah itu dia all wheel drive all time. All time. Jadi udah kayak Subaru speknya, Pat. Tapi ini Karimun. Iya. Jepang Gokil, ada ya? salju, Indonesia ada lumpur. Nah makanya
K-car tuh di Jepang tuh memang dari segala merek yang udah kita ada di sini nih ya, misalnya kayak Subaru ada, Honda ada, Daihatsu ada, Nissan juga, Suzuki Nissan. ada. Iya, Nissan juga ada. Nissan juga punya ya? Nissan juga punya, Bang. Nanti coba gambar-gambarnya yang Masukin deh, dari Honda apa, Daihatsu apa, ya kan? Iya. Terus Gemes banget ya, Toyota Bang, apa, itu kita bisa lihat tuh. Ya kalau yang sekarang tuh yang lagi keren tuh kemarin ada Daihatsu Cocoa, Daihatsu Tanto Wiaya kan? Tanto ya, Om Tanto. Habis ada Honda N-Box. Honda N-Box juga gemes. Nissan juga Nissan tuh mukanya kayak smart ya. Tapi Honda N-Box tuh kenapa di otak gua kayak bentuknya kayak Honda Freed Pat ya? Honda Freed tapi faceliftan kotak ya. Lucu juga sih Pat ya. Gemes. Gue pengen lihat sih Pat sebenarnya. Gue pengen fit in ke situ sizingnya. Gue nggak tahu sih. Segede apa tuh mobil ya kan? Dimasukin ya, gue sih masih kecil Bang modelnya. Anjir. Kok kayaknya gitu ngomongnya. Ngomongnya gitu banget lu. Enggak kan, tinggal fit in doang. Ketika gue masuk lo masuk, kita fit innya Nanti gimana? gue lagi diet Pat. Aman. Gue cita-cita gue pengen punya mobil K-car biar gue ngecilin badan biar masuk. Gila. Bang Jo dengan KK-nya. Kita nih Nissan apa nih? Nissan DZ. Hah? DZ. JC. Bukan JC nih. DZ ya? Days. Susah banget bikin nama. Gak ada yang mudahan apa ya? Days. Tapi velg-velgnya mirip-mirip Pat ya, segitu-gitu ya tadi dari si N-Box, si Tanto Wiaya. Apa ini 14 ya ini gue? Ring 13 sih Pat kayaknya Pat. Ya. Lucu sih Pat ya. Bagus Bang. Masukin velg-velg JDM gitu-gitu ya. 14 gitu lucu kali Pat. Ini Karimun apa nih Pat namanya Pat? Dia ini Volkswagen ya. Ini kayak kartu juga masuknya. Iya. Hustler. Hah? Suzuki Hustler. Suzuki Spacia Gear. Oh, Hustler gimana? Jimny juga ada yang mini ya, Jimny ya? Itu Jimny versi mini. Mana Jimny versi mini emang ada juga tuh baru-baru ini tuh. Lo mau lihat mobilnya? Jimny mini. Gua liatin mobilnya. Nah, tuh. Ini ada ini nih. Ada api-api. Gitu. Aduh. Gitarnya tolong ada api. Gitu. Nah yang kemarin tuh lu udah nonton belum review mobil di YouTube tuh, banyak tuh review mobil K-car. Udah sih Bang, gue ngeliatnya N-Box-nya itu, Honda N-Box. Honda N-Box ya sama Cocoa ya. Cocoa. Nanti kita tampilin harga-harganya ya, siapa tahu Ya. teman-teman suka ya kan, terus pengen tahu harganya berapa. Terus nanti spesifikasinya datang aja tuh ke channel-channel YouTube yang udah review, bagus kok. Ciamik. Ya kan. Apalagi tuh kayak pakainya di Jakarta ya kan Bang. Cocok sih. Tuh banyak tuh. Banyak iya. Bahannya kecil. Irit bahan bakar ya kan. Apalagi sekarang isi Pertalite harus pakai Pertamina, Fat. Iya, minimal 2000 cc. Iya. Wah, dia cocok. 1000 cc kena itu. Pasta. Nah, kalau pajaknya bakal murah nggak ya kira-kira? Gua sih ragu kalau pajak pasti rada sama aja sih Bang. Nah, sekarang mobilnya importnya sendiri. Iya. Izin-izinnya sendiri. Iya. Ya kan? Form A-nya diizin atas berapa mobil? 10 mobil. Iya, NJKB-nya mahal itu. Ah, NJKB kayak harga tanah, Fat. Nilai jual kendaraan per motor. Oh iya, bener. Nah, sih gue nganggung banget kata-kata aja. Nah, itu pajaknya sih gue rasa, let's say kita jual mobil, misalnya kita tebak-tebak berhadiah aja nih teman-teman. Misalnya kayak harga Honda N-Box, let's say 300 juta. Nggak mungkin lah, 300 juta nggak bakal laku di sini Bang. Ya kan gue bilang siapa tahu 300 juta. Dua kecil dah kalau kata gue mah. Ya let's say 250. Iya, dua kecil. Deal nih. 225. 225, Ya. deal. 225 juta. Pajaknya Agia aja 150 juta, 100 berapa sih? Agia 150 berapa sih sekarang 100 harga? kecil apa 100 gede kayaknya ya? 100 gede. Pajaknya 2,5 juta. Ih, gimana yang 200 bisa ketemu 3 juta Ya kan? nggak apa-apa lah, yang penting pajaknya lebih murah daripada Cuman kayaknya Innova. KK ini bukan kaum mendang-mending deh Bang. enggak ya? Enggak, jadi lu spend money di 200 gede ataupun dengan dapetin mobil yang kecil, Dia pengen beda sendiri gitu iya, ya. pengen nyentrik sendiri di jalanan. Iya, Nih, boleh, siapa boleh. nih pakai KK ya kan? Lucu ya? Lucu. Terus kalau parkir udah pasti mudah tuh, Pak. Gampang ya. Gampang kalau parkir ya. Nyalap delete macet, enak itu. Desainnya tadi yang kita bilang ya, mungkin karena ini mobilnya Unik, jarang, futuristik. unik, jadinya orang tuh pengen tuh kelihatan grand gitu sendirian Iya, pakai mobil lucu ya. Tadi kayak udah kita bilang sebelumnya, interiornya tuh pasti luas, Pak. Tapi ya mungkin Ya luasnya tergantung orang yang menggunakan juga sih Bang. kalau segede gue sempit-sempit gue ya. Ini sempit juga. Jadi kalau luas mah subjektif aja kali ya. Jadi kalau datang
luas ya luas, kecil ya udah. Gitu ya. Iya. Dan kalau untuk nextnya itu kekurangan Keicar lebih ke ya menurut gue sih harganya untuk dibandingkan LCG sih ya. Kekurangannya ya. Iya, kekurangannya. Tapi kita belum tahu Pak, karena yang masukin tuh mobil masih IU, Iya. harganya pasti beda, Iya. pasti lebih mahal, pasti Lebih mungkin mahal. mungkin ya. Maksud gua gini, kan ya sekarang yang masukin IU, nanti kalau misalnya udah masuk resmi, baru tuh ketahuan diversifikasi harganya atau perbedaan harganya. Sok-sokan gua pakai kata-kata diversifikasi. Oke. Oke apa sih? Iya. Diversifikasi. Sotoy banget. CC kecil bang, di bawah 60 cc. Wah, kecilan bang. Bocahnya ngegas banget lagi. Bet, nggak nyampe ke Surabaya ya kan. Bet, Bandung. Kan iri tapi Pak, iri. Iya. Maksud gua tuh sekarang pakai mobil CC gede juga di tol kagak boleh 120 lebih. Iya. Lu pakai BMW, lu pakai mobil mewah lu nih, Pak. Ya kan yang mesinnya 2400 turbo tuh diesel, ya kan? Lu gak bete cuma bisa lari 110 doang gini kan? Tapi mobil lu udah ada cruise control, Pak, ya? Nggak ada bang. Adaptif nggak, Pak? Ada tuh nggak? Gue mau ngomongin tadi itu, gue mau ngomongin apa sih yang bikin Keicar ini jadi beda. Cuman gue belum pernah ngeliat secara fisik gitu. Maksudnya gue Iya. pernah ngeliat secara fisik, tapi kita nggak bedanya gimana. Iya, bener. Yang gue Nanti lihat deh, smart. mungkin nanti kalau misalnya kita ada kesempatan buat bisa datengin Keicar di samping kita nih, kita lihat secara detail badannya, kita dudukin, mungkin kita bisa kasih tahu feel-nya tuh apa sih yang bikin Keicar ini jadi beda selain dia memang kecil dan cc-nya kecil. Iya bang. Selain dia Apa-apanya pokoknya kecil bang. kecil ya, Kecil loh. velgnya 13 Fat. Iya 13. Terus diceperin lucu nggak ya Fat? Dicelupin gitu ya. Wah gila. Udah makin kecil sulit tuh. dicelupin nih. Iya, apalagi masuk mobil modelnya kayak kita. Tuh makin dalam aja tuh. Kalau lu suka dari mobil Keicar ini apaan bang? Kalau gue sih suka si sliding door-nya itu. Sliding door. Mobil kecil pakai sliding door ya kan. Pasti yang bagian belakang tuh gua nggak taruh bangku tuh bang. Gua ratain buat naruh barang. Beuh, Bangunnya copot gitu. bangku copot. Gua ratain naruh barang. Gua sih yang pasti Keicar ini cocok sih Fat kalau misalnya nanti gua punya anak 2 gitu ya, sekolah SD Buat ya kan. nganterin dia? Iyalah. Pegel. Hah? Pegel. Ya lu cuma dari rumah ke sekolah. Ya kan? Nggak repot, jadi bini gua tuh nggak ketakutan mobil senggol sana senggol sini ya kan, walaupun motor hari ini tuh. Ya mobil pak, kalau emang takdir kesenggol ya kesenggol aja. Iya sih Fat, itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Senggol aja bang. Kalau harga sendiri tadi kita udah, kalau misalnya harganya nih Fat, Keicar nih kayak N-Box gitu ya, kita nggak tahu fix harganya ya, atau kayak yang lucu-lucu tuh lah pokoknya under 160 juta, harganya udah 150 juta OTR DKI Jakarta, gimana? Lu tertarik gak Fat buat beli Fat? Mungkin kalau gue pribadi enggak sih bang. Enggak ya? Enggak. Kenapa tuh? Lu mendingan beli kayak Avanza Xenia gitu ya? Karena terkadang kan Tapi Avanza Xenia harganya nyaris 300 loh Fat. di situasi tertentu kadang kita nggak tahu orang yang mau ikut ke mobil kita rame bang. Ya Allah Fat. Iya. Lu mau pakai mobil mikirin orang lain. Iya tapi terkadang kita kan masih jauh-jauh Indonesia bang, mikirin ketika kita jalan-jalan jauh masa kita cuma berdua. Ya enggak, Fat. Mepet, bawa sepian. Ya Ngobrol enggak cuma berdua mah gini. Lu kan sebelum berangkat mau pergi, ya kan? Lu udah tahu tujuan lu mau kemana, lu Tapi- mau pergi sama siapa. Iya, tapi kan kita nggak tahu dari sana ke sananya lagi sama siapa. Justru enaknya gini Fat, kalau lu punya Keicar. Lu tau Gimana gak tuh bang? enaknya? Gimana bang? Lu naik Keicar kecil nih, Kecil nih bang. terus tiba-tiba temen lu udah mau nebeng. Aduh, gua bukan nggak mau nebengin lu nih, Beb. Nggak muat. Nggak muat mobil gua, lu lihat tuh. Muat. Paling di pangku. Iya. Iya. Ya kalau di pangkunya di lu kan nyedak sama bini lu. Iya. Bangkunya di tengah aja. Terus Sampai hari ini nih Fat, kalau sesuai spesifikasi Jepang kan Keicar tuh tadi kita udah bilang tuh di bawah 600 cc, 600 cc lah, something lah ya. Dan itu belum dipasarin nih ke negara kita. Kenapa tuh, Bang? Secara, maksudnya APM tuh belum masukin ke kita tuh, kayak N-Box tuh belum resmi, masih IU. belum sama CEO ya. Kenapa tuh bang? Lu belum masukin bang? Ya mungkin APM tadi juga melihat lah Fat. Mereka juga market research lah untuk produk yang mereka mau jual. Orang Indonesia tuh tadi lu bilang lu aja nggak mau beli gara-gara apa? Ya, Gara-gara lu mau jalan-jalan bawa keluarga lu rame-rame kan? Iya, kekecilan. Nah Bang. mobil lu nih dipasangin hook belakangnya. Nah belakangnya tuh lu bawa apa namanya? Bawa towing. Betul, ingat. Atau lu bawa pick-up-pickupan yang lepas-lepas gitu loh Fat. Iya, benar-benar bang. Iya. Iya, tapi kan cc-nya kan kecil. Gimana mau ngangkatnya? Bisa Fat. Asal- Nanjak aja kagak Ya lu jangan ketajak-tajakan kan lu Iya kan nggak ada yang jangan tahu. rata-rata aja. Gak ada yang tahu kalau jalan mah. Gitu ya. Jalan aja. Udah kali mungkin kita itu dulu kali ngomongin Keicar nih ya.
Nanti kita KK. dari gambar-gambar yang udah kita kumpulin, informasinya, spesifikasinya kita tongolin nih guys. Mudah-mudahan kita dapet nih gambar-gambarnya. Pasti. Sampai sini dulu nih obrolan kita mengenai K-Car. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, nyalain lonceng, like, comment, share ya guys. Jangan lupa supaya kita tuh juga. Terus kalau lo memang ada insight mengenai apa yang lo pengen obrolin, share ke kita, komen ke kita biar kita obrolin. Jadi gue juga punya banyak bahasan nih di tempat ini. Oke guys? Oke guys. Thank you ya. Gua Jonathan Dan gua Rifat. Johnny Politan. Out.